Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya, Ananda? Mudah-mudahan kita semua senantiasa selalu dalam kondisi sehat ya. Ada yang nggak hadir hari ini? Maaf, Bu, hadir semua tadi. Oke, terima kasih kalau bisa hadir semua. Alhamdulillah pada pagi hari ini kita sesuai dengan kontrak kita kemarin. Hari ini kita diskusi terkait dengan asuhan keperawatan pada pasien dengan stroke. Sebelum mulai perkuliahan, dipersilahkan untuk salah satu memimpin doa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum belajar, marilah kita membaca doa terlebih dahulu. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi isra'li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilman warzuqni fahma. Rabbana Hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Jadi anak yasifun wa salamun walhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mas Indra sudah memimpin doa pertemuan pagi ini. Sebelum lanjut ke materi, untuk tujuan yang akan dicapai dalam pembelajaran ini, mahasiswa mampu memahami dasar surat dan hadis yang akan Ibu jelaskan nanti di awal sebelum materi. Kemudian mahasiswa juga harus memahami definisi tentang stroke, kemudian penyebab stroke, tanda dan gejala, kemudian faktor risiko pada penyakit stroke, kemudian mekanisme terjadinya stroke dan asuhan keperawatan pada pasien stroke. Nah, sebelum materi, Ananda semuanya, alhamdulillahirabbil alamin, puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Pada pagi hari ini kita semua selalu diberikan kesehatan, nikmat serta keberkahan. Tidak lupa pula sholawat serta salam kita haturkan juga kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam yang kita nantikan syafaatnya yaumul qiyamah kelak, amin ya robbal alamin. Ananda, sebelum kita diskusi terkait dengan asuhan keperawatan pada pasien dengan stroke, ada yang perlu disampaikan atau ada yang mau disampaikan terkait dengan materi kemarin atau tidak? Kemarin kita membahas tentang asuhan keperawatan pada sistem penglihatan ya, gangguan pada sistem penglihatan ya, pemeriksaan fisik umum pada penglihatan. Ada yang mau diklarifikasi untuk materi kemarin? Cukup, Bu. Cukup. Oke, kalau tidak ada yang diklarifikasi untuk materi kemarin, di sini Ibu akan menjelaskan terlebih dahulu terkait dengan askeplin dengan stroke. Itu diawali dengan dasar surat. Di sini Ibu ngambil Quran Surat Al-Anbiya ayat 83, yang artinya insya Allah, dan ingatlah kisah Ayub ketika ia menyuruh Tuhannya, ya Tuhanku, sesungguhnya aku telah ditimpa penyakit dan Engkau adalah Tuhan yang maha penyayang di antara semua penyayang. Nah, maksud dasar surat di sini, Ibu ambil surat Quran Surat Al-Anbiya ayat 83, ini kaitannya dengan ketika ada pasien dengan kondisi sakit, yaitu di sini adalah sakit stroke ya, kita ambilnya. Nah, khususnya kita yang Muslim. Nah, bahwa Allah sudah mengatakan di dalam Quran Surat Al-Anbiya ini,
ingatlah kisah Ayub ketika ia menyuruh Tuhannya, ya Tuhanku, sesungguhnya aku telah ditimpa penyakit dan Engkau adalah Tuhan yang Maha Penyayang di antara semua penyayang. Artinya di sini adalah ketika kita dalam kondisi sakit, sehat pun ataupun sakit, kita tetap harus mengingat kepada Allah, di mana semua penyakit itu hanya Allah yang mempunyai obatnya. Ketika kita berobat, itu hanya suatu ikhtiar atau usaha kita untuk melengkapi bagaimana kita pengen sehat gitu ya. Tapi kembali lagi kepada Sang Pencipta, yaitu kembali lagi kepada Allah, bahwa semua penyakit itu adalah penyakit dan obatnya itu hanya Allah yang memiliki. Gitu. Nah, inilah kaitannya kenapa dasar surat ini Ibu ambil untuk materi ini. Selanjutnya, Ibu akan jelaskan tentang konsep bahwa definisi stroke. Nah, sebelumnya ada yang mengetahui apa itu stroke? Sebelum Ibu jelaskan, ada yang tahu apa itu stroke? Mabuk, kerusakan jaringan tubuh. Kerusakan? Jaringan tubuh. Adalah penyakit dan obatnya itu hanya Allah yang memiliki. Gitu. Nah, inilah kaitannya kenapa dasar surat ini Ibu ambil untuk materi ini. Selanjutnya, Ibu akan jelaskan tentang konsep bahwa definisi stroke. Nah, sebelumnya ada yang mengetahui apa itu stroke? Sebelum Ibu jelaskan, ada yang tahu apa itu stroke? Mabuk, kerusakan jaringan tubuh. Kerusakan? Jaringan tubuh. Ada yang tahu apa itu stroke? Sebelum Ibu jelaskan. Ada yang tahu, Ananda, apa itu stroke? Penyumbatan pembuluh darah, Bu. Penyumbatan pembuluh darah. Oke. Mbak Mauli ya. Nah, selain itu, ada yang tahu penyumbatan pembuluh darahnya di mana? Penyumbatnya di otak, Bu. Di otak, penyumbatan pembuluh darah di otak. Oke, Mas Oka. Ada lagi yang ingin menambahkan? Apa itu stroke? Gangguan jaringan saraf, Bu. Gangguan jaringan saraf. Ya, oke. Kitanya sedikit Ibu jelaskan ya, bahwa kerusakan jaringan tubuh ini diakibatkan kurangnya aliran darah menuju otak atau retaknya pembuluh darah yang menyuplai darah ke otak ditandai dengan gangguan motorik dan sensorik. Tadi disampaikan bahwa stroke itu merupakan penyumbatan pembuluh darah gitu tadi kata Mas Oka ya. Penyumbatannya di mana? Penyumbatannya di sistem persarapan atau di otak salah satunya. Nah, stroke juga merupakan gangguan siklus aliran darah disebabkan penyempitan atau penyumbatan pembuluh darah yang terjadi secara mendadak ya. Jadi ini yang dikatakan stroke. Nah, stroke ini sendiri mempunyai klasifikasi atau jenis stroke ya. Ada stroke non hemoragik dan stroke hemoragik. Nah, kalau dikatakan stroke non hemoragik ini nama lainnya adalah stroke iskemik atau adanya penyumbatan. Nah, ini merupakan jenis gangguan peredaran darah di otak tidak disertai perdarahan. Namanya non ya, non hemoragik berarti tidak terjadi perdarahan. Nah, berarti tadi ada yang menyampaikan bahwa stroke adalah penyumbatan. Oke, ada penyumbatan, kemudian ada perdarahan di otak. Oke. Nah, di sini yang non hemoragik ini adalah stroke tidak disertai perdarahan. Jadi adanya penyumbatan atau plak pada pembuluh darah di otak
Nah, ini mempunyai tandanya berbeda antara stroke yang hemoragik dan yang non hemoragik. Kalau yang non hemoragik, rasa lemas hingga kelumpuhan pada tangan atau kaki, kemudian nyeri kepala, mual muntah dan pandangan kabur. Ini kalau yang tanpa perdarahan, ya. Nah, tadi juga disampaikan bahwa stroke juga adanya penyumbatan. Nah, di sini stroke hemoragik ini karena struknya perdarahan ya. Kalau tadi non hemoragik tidak perdarahan, kalau di sini hemoragik perdarahan. Nah, adanya gangguan peredaran darah di otak, perdarahan intraserebral. Intra berarti di dalam. Ya, perdarahan intraserebral berarti perdarahan di dalam otak. Nah, ini mengenai bagian mana di otak itu, di subarachnoid atau pecahnya di pembuluh darah. Di sini untuk yang hemoragik, tandanya adalah penurunan kesadaran, kemudian nafasnya itu lebih cepat, kemudian nafasnya terasa berat ya, berat, kemudian denyut nadinya meningkat, kemudian ada kaku kuduk ya, atau kuduk terasa kaku atau kaku kuduk ya, kemudian pupil mengecil dan gangguan vokal berupa hemiplegi. Kaku kuduk itu ada yang tahu nggak kaku kuduk itu apa? Kanan kiri, nggak bisa noleh kanan kiri. Tidak bisa. Oke, tidak bisa menoleh ke kanan dan ke kiri. Oke, bagus. Nah, jadi kaku kuduk itu di bagian leher ya, itu di bagian leher itu tidak bisa menunduk atau menengok ke kanan dan ke kiri ya. Itu yang dinamakan kaku kuduk. Nah, jadi untuk perdarahan di sini pada stroke perdarahan ini salah satunya kaku kuduk itu. Tadi kalau yang non perdarahan tidak ada tanda gejalanya kaku kuduk ya. Nah, kita lanjut etiologi atau penyebab ya. Di sini penyebabnya tadi ada dua klasifikasi atau dua jenis stroke, itu ada non hemoragik dan hemoragik yang tidak perdarahan dan perdarahan. Nah, kalau dilihat dari penyebabnya di sini juga berbeda, mana yang non hemoragik dan mana yang hemoragik. Yang pertama adalah trombosis. Nah, ini pembekuan darah pada pembuluh darah otak atau leher. Kalau kita melihat dari klasifikasi tadi termasuk yang non atau yang hemoragik. Trombosis pembekuan darah pada pembuluh darah otak atau leher. Berarti kan dia adanya pembekuan, ada penyumbatan. Berarti termasuk stroke apa? Non-hemoragik. Oke, bagus. Termasuk ini penyebab dari stroke non hemoragik ya. Jadi tadi kita sudah tahu bahwa yang non hemoragik itu tidak disertai perdarahan, tetapi dia ada penyumbatan gitu ya. Ada penyumbatan. Salah satunya penyumbatannya bisa karena pembekuan pembuluh darah di otak ya, atau trombosis. Ini bisa disebabkan penyebab dari stroke yang non hemoragik. Kemudian yang embolisme cerebral, ini pembekuan darah juga, pembekuan darah, lemak, atau yang lainnya di bagian tubuh yang ikut terbawa dalam pendistribusian darah. Nah, menyebabkan penyumbatan pembuluh darah otak. Ini juga sebagai penyebab pada stroke non hemoragik ya. Nah, selanjutnya penyebabnya adalah iskemi. Iskemik itu penurunan suplai darah ke otak. Ya, penurunan suplai darah ke otak. Kemudian yang keempat adalah hemoragik cerebral, pecahnya pembuluh darah cerebral, menimbulkan perdarahan otak atau jaringan di sekitarnya. Nah, inilah penyebabnya pada stroke yang hemoragik ya. Nah, jadi penyebab dari stroke itu juga sesuai dengan klasifikasi tadi atau jenis stroke ya. Ada yang non hemoragik, ada yang hemoragik. Jadi kalau yang non hemoragik tadi penyebabnya adalah adanya sumbatan, tetapi kalau yang hemoragik adalah penyebabnya adalah adanya perdarahan atau pecahnya pembuluh darah di otak atau di cerebral ya. Kemudian kita lanjut ke tanda gejala. Faktoris. Gejala stroke. Kita lihat gejala stroke ya. Gejala stroke yang pertama itu pada stroke yang sementara
terjadi kelumpuhan atau rasa lemas anggota gerak secara sementara. Ya, mungkin rasanya lemas, sering kesemutan, ya seperti itu. Hilang dalam beberapa jam atau beberapa menit. Biasanya sering terjadi pada usia-usia yang sudah menjelang lansia, ya. Itu sering kesemutan di tangan atau di kaki, gitu ya. Nah, di sini dia merasa lemas, ya. Kemudian sakit kepalanya mendadak, ketajaman penglihatannya juga berkurang. Nah, kemudian kehilangan keseimbangan. Ini tadi kebas, ya, kebas atau rasa kesemutan. Nah, awal-awalnya kebas atau rasa kesemutan, lama-lama akan terasa lemas, ya. Ini pada stroke sementara. Kemudian kalau pada stroke ringan ini lebih berat daripada stroke sementara. Kalau sementara itu bisa hilang dalam beberapa saat, bisa hilang, nanti begitu lagi, nanti kesemutan lagi, gitu ya. Itu stroke sementara. Kalau stroke ringan, di sini stroke ringan mengalami pasien merasakan gejala stroke sementara. Jadi seperti merasakan stroke sementara tadi, kadangkala pasien tidak merasakan bahwa adanya keluhan itu, ya, sehingga terjadi kelumpuhan atau kelemahan anggota gerak. Kemudian lama-kelamaan bicaranya juga sudah mulai tidak jelas atau nama lainnya pelo, ya, atau cerebral palsy, ya, atau cerebral palsy atau kalau kita melihat pasien itu biasanya tidak simetris, ya. Mulutnya tidak simetris, jadi dia bicaranya juga sudah tidak jelas, ya, atau cerebral palsy. Nah, kemudian untuk stroke yang berat ini waktunya lebih lama, ya, kejadiannya waktunya lebih lama, mungkin diawali dari sementara tadi yang mungkin tidak dirasakan pada pasiennya, lama-lama terjadi stroke ringan, ya. Nah, semakin lama dia akan menjadi stroke yang berat. Nah, untuk pada stroke yang berat ini, untuk mengembalikan fungsi anggota gerak yang lumpuh atau kelumpuhan terjadi secara permanen, ya. Jadi bisa terjadi hemiplegia atau paraplegi, ya. Nah, di sini gejalanya pada stroke berat ini mengalami seluruh atau sebagian stroke ringan dan stroke sementara. Jadi dari stroke sementara tadi mungkin tidak dirasakan, ya, gejalanya. Terus terjadi stroke ringan, ya. Stroke ringan juga mungkin tidak dirasakan lagi, sehingga terjadilah namanya stroke yang berat. Nah, ini akan bertahap yang diawali dari stroke sementara tadi, ya. Kemudian pada pasien dengan stroke berat ini juga bisa terjadi koma pada jangka pendek, ya, atau hilang kesadaran, ya. Hilang kesadaran, kemudian berkurangnya kemampuan bicara tadi yang dikatakan cerebral palsy atau pelo tadi, ya. Bagian wajah atau mulutnya tidak simetris, ya. Kemudian lidahnya kaku, bibir juga sedikit menyamping tadi yang tidak simetris tadi. Kemudian kesulitan menelan. Kemudian kehilangan kontrol pada sistem perkemihan, yaitu terutama saat mau buang air kecil atau buang air besar, ya. Jadi ada pada stroke berat ini mengalami inkontinensia urin atau inkontinensia alfi atau tinja, ya. Jadi di sini kontrol kencingnya sudah nggak dirasakan lagi, jadi seperti ngompol, ya, pasiennya. Kemudian kehilangan daya ingat dan konsentrasi, perubahan perilaku. Jadi dia udah disorientasi. Disorientasi itu bisa disorientasi tempat, waktu, dan orang, ya. Misalnya ditanya ini dengan siapa, dia sudah nggak paham lagi. Ini di mana, dia sudah nggak tahu lagi posisinya di mana, ya. Jadi disorientasi biasanya sampai terjadi penurunan daya ingat. Nah, untuk faktor resiko pada stroke, yang pertama adalah hipertensi. Jadi faktor risiko itu adalah penyakit-penyakit yang memang kelanjutannya bisa terjadi stroke, ya. Jadi untuk faktor risiko ini yang pertama adalah penyakit hipertensi. Jadi kalau ditanya, oh hipertensi berarti bisa dong terjadi stroke, bisa, ya. Hipertensi. Nah, di mana kenapa hipertensi ini bisa menimbulkan stroke? Ternyata pada pasien hipertensi itu terjadi pecahnya pembuluh darah otak atau trombus sehingga mengganggu aliran darah ke otak. Nah, jadi kalau pecahnya pembuluh darah ke otak, berarti kalau kita melihat dari jenis stroke atau klasifikasinya tadi termasuk stroke apa nih? Kalau pecahnya pembuluh darah ke otak nih pada pasien hipertensi terjadi pecahnya pembuluh darah ke otak. Berarti masuk ke jenis stroke yang mana? Antara non atau hemoragik. Oke. Ya, jadi kalau sudah pada hipertensi terjadi pecahnya pembuluh darah, berarti dia termasuk terjadi namanya stroke
hemoragik ya. Yang kedua adalah penyakit aneurisma pembuluh darah serebral. Nah, aneurisma pembuluh darah serebral ini pasien mengalami atau terjadi kelainan pembuluh darah atau penebalan atau penipisan pada pembuluh darah atau arteriosklerosis ya, arteriosklerosis. Jadi ada penyumbatan ya, terjadi pembuluh darah otak menebal. Karena apa? Misalnya bisa karena lemak ya, atau bekuan darah ya, atau bagian yang mengalami pembuluh darah yang terjadi penebalan itu kan lama-lama dia terlalu tebal, jadi elastisitas pembuluh darahnya menipis ya, lama-lama terjadi robek sehingga perdarahan. Kalau tidak dari aneurisma pembuluh darah serebral ini tidak sampai terjadi pecahnya pembuluh darah, nah sampai terjadi penebalan aja pada pembuluh darah sehingga terjadi penyumbatan, itu masuk yang non hemoragik. Tetapi kalau sampai terjadi pecahnya pembuluh darah karena terjadi penebalan tadi, dia masuk yang hemoragik gitu ya. Nah, yang ketiga adalah kelainan jantung atau penyakit jantung. Nah, kenapa penyakit jantung ini bisa menyebabkan stroke? Nah, di sini akan mempengaruhi volume atau kecepatan tenaga jantung saat ketika jantung bekerja. Ya kan, jantung memompa darah ya ke seluruh tubuh, ke paru-paru ya, membagikan ke seluruh tubuh dan paru-paru. Nah, ketika pasien mengalami kelainan jantung atau penyakit jantung, nah ini beresiko untuk terjadinya stroke. Karena apa? Di sini terjadi kecepatan pompa jantung ini, lama-lama output kardiaknya menurun. Ya, output kardiak jantung akan menurun sehingga aliran darah menuju otak semakin sedikit. Ya, aliran sirkulasi darah ke otak semakin sedikit sehingga otak juga kekurangan kekurangan darah yang berisi oksigen dan nutrisi, nanti akan mengalami namanya defisit neurologis ya. Kalau sudah terjadi defisit neurologis ya, lama-lama terjadi penurunan kesadaran ya. Nah, di sini untuk faktor resiko terjadinya stroke. Selanjutnya adalah pasien diabetes mellitus ya. Pasien diabetes mellitus ini yang pertama kemarin sudah sampai ya untuk perawatan medikal bedah 1, di situ ada diabetes ASKEP pada DM ya. Nah, kenapa pada DM itu bisa terjadi stroke? Yang pertama karena adanya vikositas darah meningkat, ya, kenaikan kekentalan darah. Jadi kekentalan darahnya meningkat. Kenapa meningkat? Itu karena kadar gula di dalam darah itu tinggi, ya, sehingga terjadi namanya vikositas darah meningkat, ya. Kemudian dan dari kenaikan kekentalan darah tersebut, gula di dalam darah tersebut, itu akan mengakibatkan laju darah lebih lambat, ya. Nah, sirkulasi darahnya lambat, ya. Setelah sirkulasi darahnya lambat, nah mengenai pembuluh darah yang kecil, terjadilah penyempitan pembuluh darah atau mikrovaskuler. Jadi penyempitan pembuluh darah menghambat suplai darah ke otak. Kalau suplai darah ke otak sudah terhambat, berarti kan kiriman ke otaknya sudah mulai berkurang. Nah, kalau sudah mulai berkurang darah ke otak, berarti otak kekurangan nutrisi dan oksigen. Nah, disitulah akan menyebabkan atau mengakibatkan namanya defisit neurologis. Nah, bisa mengakibatkan penurunan kesadaran. Nah, ini kenapa pada pasien stroke, pada pasien DM bisa mengalami stroke. Ya. Selanjutnya ada usia lanjut. Nah, karena usia juga di sini mempengaruhi resiko, ya, mempengaruhi resiko untuk terjadinya stroke. Karena apa? Organ-organ pada usia lansia itu juga sudah mulai menurun, gitu ya. Kemudian yang selanjutnya adalah polisitemia. Di mana polisitemia ini mengakibatkan kelainan yang disebabkan meningkatnya jumlah sel darah merah. Nah, kalau sudah meningkatnya sel darah merah, ini juga vikositas darahnya bertambah, ya, kekentalan darahnya juga bertambah, sehingga aliran darah juga lambat. Karena apa? Sirkulasinya lambat, gitu, karena terjadi vikositas darah meningkat. Nah, kalau lambat sebenarnya bukan hanya ke otak aja, ya, ke seluruh tubuh juga sirkulasi darah tetap lambat. Tapi salah satunya untuk pasien stroke ini sirkulasi ke otaknya juga menurun sehingga terjadi namanya defisit neurologis. Dari pengertian penyebab, tanda gejala, kemudian faktor risiko yang Ibu jelaskan, kira-kira ada pertanyaan sampai di sini sebelum Ibu lanjutkan?
Silakan kalau ada yang bertanya. Ibu terlalu cepat nggak memberikan materinya? Tidak, Maaf, Bu. enggak. Ibu terlalu cepat nggak memberikan materinya? Maaf, tidak, Bu. Tidak ya? Nah, ada pertanyaan sebelum Ibu lanjutkan? Maaf Bu, saya mau nanya Bu. Siapa ya? Oka ya? Mas Oka? Gimana? Ya. Maaf Bu, saya mau nanya kan kalau misalnya ada yang kecelakaan terus terjadi benturan pada kepala, kayak misalnya gegar otak gitu, apa pecah kepala, itu bisa menyebabkan stroke nggak Bu? Oke, bagus ya pertanyaannya. Ketika ada pasien mengalami benturan kepala, nah ini kita ada namanya mekanisme di dalam otak itu, ada mekanisme Kelly-Monroe ya, itu ada di buku Brunner. Kalau saudara mau membacanya ada di situ. Itu ada 3 penyebab faktor yang menyebabkan terjadinya TIK itu meningkat. Nah, kalau TIK itu meningkat juga bisa menyebabkan terjadinya stroke. Dari mana? Kalau TIK itu meningkat, berarti sirkulasi pembuluh darah di otak juga menyempit, ya. Nah, dari TIK itu meningkat karena adanya benturan atau benturan di kepala tadi ya, karena ada benturan di kepala sehingga bisa karena misalnya terjadi perdarahan, kemudian ada juga terjadi penyumbatan, misalnya dia tidak terjadi perdarahan, tetapi ada hipotesa Kelly-Monroe tadi, yaitu yang pertama karena adanya trauma ya, sehingga ada 3 bagian otak, yaitu cairan cerebrospinal, massa otak, dan darah otak, itu akan mengalami goncangan atau trauma, sehingga bisa menyebabkan salah satunya penyempitan di antara 3 bagian tersebut. Bisa karena darahnya masuk ke bagian massa otak, atau cairan cerebrospinalnya bisa bercampur dengan darah otak. Nah, seperti itu. Itu yang menyebabkan penyempitan pembuluh darah. Nah, sehingga pada pasien yang mengalami trauma atau cedera kepala, biasanya cedera kepala berat ya, nah ini juga bisa menyebabkan pasien stroke. Karena apa? Karena terjadi peningkatan tekanan intrakranial, sehingga adanya perdarahan misalnya, kemudian adanya sumbatan karena adanya trauma tersebut, kan akan membuat penyempitan di pembuluh darah otak sehingga menyebabkan stroke. Begitu Mas Oka? Bisa diterima? Bisa Bu. Ada yang lain yang mau ditanyakan? Kalau belum, Ibu lanjut ke mekanisme terjadinya stroke. Ya, tadi kita sudah tahu definisinya stroke itu apa, kemudian penyebabnya. Penyebab dari stroke bisa disesuaikan dengan jenis stroke-nya, stroke non hemoragik dan hemoragik, ya, tanda gejalanya. Nah, kita sekarang lihat bagaimana mekanisme terjadinya stroke. Ya, yang pertama adanya oklusi. Oklusi bisa karena penyumbatan. Ya. Nah, oklusi bisa karena penyumbatan di pembuluh darah, ya. Bisa karena aterosklerosis, penebalan pembuluh darah. Ya, nah karena adanya penyumbatan ataupun aterosklerosis tadi, penebalan pembuluh darah, ini menyebabkan penurunan perfusi jaringan serebral. Jadi perfusi jaringan serebralnya menurun, ya, sirkulasi darah ke serebralnya menurun. Ya, jadi penurunan perfusi jaringan serebral itu menurun. Nah, ketika menurun terjadilah namanya iskemi, kekurangan darah di dalam otak. Ya, sirkulasi darahnya kurang di dalam otak sehingga terjadilah iskemik. Nah, dari 2 iskemik tersebut, dari kejadian iskemik tersebut bisa menyebabkan yang pertama adalah metabolisme anaerob, berarti metabolismenya kekurangan kadar oksigen. Kenapa bisa kekurangan kadar oksigen di sini? Karena darah membawa oksigen dan nutrisi. Ketika sirkulasi darahnya lambat, berarti metabolismenya juga anaerob, ya, kadar oksigennya kurang. Nah, dari metabolisme anaerob inilah yang menyebabkan asam laktat dan perfusi otak itu menurun. Ya, nah, ketika perfusi otak dan asam laktat ini menurun, ini yang menyebabkan terjadinya nekrosis jaringan otak. Kan nutrisinya di dalam otak menurun.
kemudian oksigennya menurun, berarti terjadilah kematian jaringan, bahwa sel di dalam otak juga membutuhkan, sel di dalam jaringan juga membutuhkan nutrisi, ya, khususnya di sini adalah sel-sel yang berada di jaringan otak, membutuhkan nutrisi. Oh, ternyata sirkulasi atau pengiriman oksigennya lambat. Nah, sehingga sel yang ada di sekitar jaringan otak juga mengalami kelaparan, sehingga terjadilah nekrosis atau kematian jaringan otak, ya. Nah, dari kematian jaringan otak ini menyebabkan sel mati secara progresif, sehingga terjadilah namanya defisit neurologis. Nah, di sini pasien biasanya mengalami penurunan kesadaran, ya. Nah, dari iskemik tadi juga bisa menyebabkan aktivitas elektrolitnya terganggu, ya. Nah, menyebabkan pompa natrium dan natrium dan kalium juga mengalami kegagalan. Nah, karena terjadinya kegagalan pompa natrium dan kalium, terjadilah namanya edema atau udem, ya. Nah, udemnya di mana terjadinya? Yaitu di cerebral. Ya, karena apa? Sirkulasi gangguan elektrolit ke otak juga mengalami gangguan. Karena apa? Karena natrium dan kaliumnya gagal, sehingga otaknya juga mengalami edema, ya. Jadi terjadilah edema cerebral. Nah, edema cerebral ini juga menyebabkan perfusi darah ke otak juga menurun, sehingga terjadilah nekrosis jaringan otak, kemudian sel otaknya juga mati secara progresif. Nah, di sini terjadilah namanya defisit neurologis, ya. Nah, ini untuk terjadinya stroke. Di sini untuk mekanismenya ada satu lagi mekanisme dari stroke iskemik, ya. Tadi kekurangan sirkulasi darah ke otak. Ya, kenapa? Dari mana penyebabnya? Sama. Karena penyebabnya perdarahan, bisa karena penyumbatan, bisa juga penebalan dinding pembuluh darah, ya. Nah, penebalan atau aterosklerosis, ya, aterosklerosis, ya. Nah, ini juga menyebabkan iskemia. Ya, setelah iskemia terjadilah namanya hipoksia cerebral. Hipoksia itu kekurangan oksigen di dalam darah. Ya. Nah, ketika otak membutuhkan darah, oksigennya berkurang. Nah, terjadilah namanya hipoksia cerebral, ya. Nah, sama seperti tadi. Ketika terjadi hipoksia cerebral, metabolismenya juga terjadi anaerob karena kadar oksigennya berkurang di dalam darah, gitu. Nah, ini yang menyebabkan gangguan keseimbangan asam basa dan elektrolit sehingga menyebabkan edema. Kenapa? Ketika terjadi gangguan keseimbangan asam basa dan elektrolit, pompa natrium dan kalium juga mengalami kegagalan atau kerusakan. Nah, ini yang menyebabkan terjadinya edem. Nah, ya. Nah, edema inilah bisa menyebabkan TIK itu meningkat. Nah, tadi di awal dijelaskan bahwa ketika TIK meningkat itu ada 3 faktor, yaitu cairan cerebrospinal, darah otak, kemudian massa otak. Nah, di sini mengalami perubahan, ya, mengalami perubahan volume, ya. Nah, itu yang menyebabkan dia defisit neurologis atau TIK itu meningkat dari 3 faktor tersebut, yaitu cairan cerebrospinal, darah otak, dan massa otak. Nah, sampai dengan mekanisme terjadinya stroke, ada yang mau diklarifikasi atau ditanyakan, dipersilakan. Ma, Bu, saya mau nanya, Bu. Siapa ya? Siapa namanya? Nopita, Bu. Oh iya, Nopita. Mbak Nopita, silahkan. Saya itu punya saudara, Bu. Umurnya sekitar 45 tahun, punya penyakit stroke sebelah kiri. Sudah berapa kali kemana-mana berobat, namun belum saja sembuh total. Terus terapi juga udah, Bu. Jadi itu gimana ya, Bu? Sudah terjadi, pasiennya sudah menderita stroke berapa lama? Halo?
Sudah 2 tahunan gitu, Bu. Sudah 2 tahunan. Jadi ketika pasien sudah mengalami stroke ya, ini belum proses terjadinya stroke, tapi sudah mengalami stroke ya, sudah berobat kemana-mana, terjadi kelumpuhan nggak? Enggak, Bu. Enggak. Jadi keluhan yang dirasakan apa? Dia itu kayak nggak bisa jalan gitu, Bu. Ya itu salah satu. Ya itu salah satu terjadi. Iya itu salah satu terjadi kelumpuhan ya. Berarti sudah mengenai, iya sudah mengenai saraf ya. Jadi kenapa bisa terjadi kelumpuhan? Itu tadi karena adanya penyumbatan pembuluh darah, bisa kan ada penyumbatan pembuluh darah. Kalau dia perdarahan, dia biasanya langsung mengalami penurunan kesadaran. Berarti ini merupakan stroke non hemoragik karena adanya sumbatan pembuluh darah, atau bisa karena penebalan pembuluh darah. Nah, penebalan pembuluh darah itu bisa karena apa? Bisa karena lemak ya, atau kolesterol yang tinggi ya. Nah, ini bisa menyebabkan penebalan pembuluh darah. Nah, ini yang menyebabkan dia iskemik. Ya, kalau misalnya iskemik, sirkulasi darah ke otaknya terhambat. Nah, berarti dia sudah progresif ya. Kalau sudah progresif, untuk mengembalikannya kembali seperti semula, ini mengalami kesulitan. Karena apa? Karena adanya sumbatan di pembuluh darah. Ya, ada penebalan atau bisa sumbatan atau penebalan di pembuluh darah tersebut, sehingga untuk oksigen masuk juga akan sulit gitu. Kecuali kalau misalnya masalahnya di luar ya, masalahnya di luar itu akan tampak penebalan pembuluh darahnya di sirkulasinya di mana. Kita nggak akan tahu sirkulasi darah ini ada semua di seluruh tubuh kita ini ya. Nah, jantung yang berperan yang pertama kali membagikan atau memberikan darah ke seluruh tubuh ya. Jadi penyumbatannya ada di mana, kemudian sirkulasinya di mana. Yang jelas kalau misalnya dia terjadi stroke, berarti penyumbatan pembuluh darahnya adalah sirkulasinya yang ke arah cerebral ya, ke arah otak. Nah, biasanya kalau misalnya masih dengan obat ya, tanpa operasi itu masih bisa, tapi ini belum tahu kenapa penebalannya ada di mana sirkulasi darahnya. Biasanya dilakukan scan, tampak nih adanya penyumbatan pembuluh darah, biasanya dilakukan tindakan operasi kraniotomi ya. Jadi pembekuan atau sumbatan di otak tadi dibersihkan gitu. Tetapi kalau tidak tampak waktu hasil scan-nya tidak ada penyumbatan di otaknya, berarti saat sirkulasi darah yang menuju ke otak. Nah, ya sirkulasi darah seperti kita paralon ya, begitu panjang di seluruh tubuh kita itu sirkulasi darahnya. Nah, di mana terjadinya penyumbatan ini? Nah, itu yang menyebabkan kenapa ya kok udah lama, udah berobat kemana-mana, kemudian udah udah terapi. Nah, tetapi memang ini harus rutin ya, harus rutin untuk apa? Ketika terjadi kelumpuhan, kemudian hanya didiamkan saja, tidak dilakukan terapi, itu semakin akan menjalar. Menjalarnya itu kenapa? Karena sirkulasi darah di dalam tubuh itu lama-lama juga akan menghambat. Ketika dilakukan terapi kan ada sinar yang menyebabkan dia terjadinya pembuluh darah membesar kalau pembuluh darahnya membesar atau mengecil. Jadi gitu Mbak ya. Jadi kalau kenapa kok dia nggak sembuh-sembuh, berarti adanya penyumbatan atau penebalan dinding pembuluh darah ya. Jadi bisa karena pembuluh darahnya mengalami penyumbatan atau pembekuan darah di mana, di sirkulasi. Jadi pengiriman oksigen ke otak itu yang menyebabkan pasien mengalami stroke. Berarti dia terjadinya stroke non perdarahan gitu. Halo? Maaf ya Bu. Oke. Ada lagi pertanyaan? Tadi ada yang Ibu tanya ya, pelebaran pembuluh darah sama penyempitan pembuluh darah. Vasokonstriksi dan vasodilatasi ya.
Jadi kalau pelebaran pembuluh darah itu vasodilatasi, terjadi pelebaran pembuluh darah. Nah, kenapa pada orang yang terapi itu? Karena di situ kan ada sinar yang membuat yang menyebabkan sirkulasi darahnya melebar, ya. Ketika pada pasien stroke yang mengalami kelumpuhan dibiarkan saja, itu lama-kelamaan akan menjalar, ya, penyempitan pembuluh darahnya akan menjalar, ya, ke bagian tubuh yang lain, gitu. Tapi kalau misalnya dilakukan terapi, salah satunya dia menyebabkan vasodilatasi, pelebaran pembuluh darah. Nah, saat itulah terjadi pelebaran pembuluh darah, sirkulasi darahnya juga akan lancar. Tetapi tidak cukup sekali atau 2 kali, gitu. Jadi harus rutin, apalagi terjadi stroke-nya sudah lama, ya, sudah lama. Jadi ketika makanya tadi Ibu jelaskan di awal, ketika ada stroke ringan atau stroke sementara, ya, dengan gejala-gejala yang kebas, kesemutan, ya, nah itu harus segera segera kita lakukan terapi, minimal kita dengan kompres air hangat, ya. Untuk apa air hangat itu? Salah satunya yaitu tadi menyebabkan darah mengalami vasodilatasi, ya, pelebaran pembuluh darah. Nah, sampai di sini ada pertanyaan? Belum? Kalau belum, Ibu lanjutkan ke komplikasi stroke, ya. Nah, komplikasi stroke di sini yang pertama adalah vasospasme, kemudian hidrosefalus dan disritmia, ya. Nah, di vasospasme ini terjadi penyempitan pembuluh darah ke otak, ya. Vasospasme artinya terjadi penyempitan, ya. Kemudian kalau hidrosefalus, nah, akumulasi berlebih pada cairan otak. Kenapa? Nah, ini tadi ada kaitannya dengan pertanyaan Mas Oka tadi. Seperti pasien dengan terjadi cedera kepala, kemudian bisa nggak terjadi stroke? Bisa, karena apa? Karena 3 faktor yang menyebabkan TIK tersebut mengalami perubahan posisi atau perubahan bentuk. Dari cairan cerebrospinal bisa bercampur dengan darah otak, atau sebaliknya darah otak bisa bercampur dengan cairan cerebrospinal, sehingga menyebabkan apa? Akumulasi. Berkumpulnya cairan cerebrospinal bercampur dengan darah, nah itu yang menyebabkan volume otak membesar. Jadi kalau pada orang dewasa, hidrosefalusnya bukan kepalanya yang membesar, tetapi volume dari 3 bagian otak itu yang menyebabkan peningkatan, gitu ya. Jadi kalau pada anak-anak bisa membesar karena dia masih mengalami masa tumbuh kembang, tetapi hidrosefalus pada pasien stroke ini bukan membesar kepalanya, tetapi volume di bagian otak yang berisi cairan cerebrospinal, kemudian darah otak, kemudian massa otak, ini yang menyebabkan akumulasi atau penumpukan cairan. Sehingga disinilah yang menyebabkan TIK itu meningkat. Nah, sehingga ini yang menyebabkan pasien itu mengalami hidrosefalus, ya, dari stroke. Kemudian disritmia itu kelainan pada jantung. Tadi sudah dijelaskan, ya, bahwa salah satunya penyakit yang lain juga bisa menyebabkan stroke. Apalagi di sini terjadinya komplikasi, sudah menyebabkan jantung, dia terjadi stroke, terjadilah namanya disritmia, ya. Kemudian penata laksanaan pada stroke. Nah, penata laksanaan pada stroke ini secara umum, ya, pemberian diuretik. Kenapa pemberian diuretik? Nah, diuretik ini salah satunya mengeluarkan cairan. Nah, tadi terjadinya edem cerebral. Bisa kan stroke pada stroke tadi mengakibatkan terjadinya edem cerebral. Kalau terjadinya edem cerebral, berarti di sini ada penata laksanaannya adalah diuretik, ya. Jadi untuk biasanya komplikasi hidrosefalus atau penumpukan cairan di otak di sini diberikan antidiuretik, ya, untuk mengeluarkan cairan. Kemudian antikoagulan itu mencegah pembuluh darah mengalami pembekuan, ya. Antikoagulan itu mencegah adanya pembekuan pembuluh darah, pembekuan darah, ya. Kemudian medikasi antitrombosit ini juga di sini trombus dan embolisasi, jadi menghindari terjadinya trombus atau pecahnya pembuluh darah tadi, ya. Kemudian obat penghancur atau penghancur pembekuan, melancarkan kembali peredaran darah. Ini kita harus kolaborasi dalam hal ini, ya. Kemudian manitol dan kortikosteroid juga kita harus kolaborasi, kemudian respirator, kemudian terapi psikis atau obat-obatan. Nah, ini untuk penata laksanaan secara umum. Untuk pencegahan
penyakit stroke di sini pengendalian tekanan darah, kemudian mengecek kadar kolesterol secara berkala. Karena apa tadi kadar kolesterol yang tinggi juga bisa menyebabkan aterosklerosis ya, penyumbatan pembuluh darah. Makanya kita harus cegah. Bagaimana mencegahnya, yaitu dengan mengontrol rutin kadar kolesterol, kemudian mengatur pola makan, menghentikan kebiasaan minum alkohol ya, kemudian menghindari obat-obatan terlarang, kemudian berhenti merokok ya, kemudian menghindari kontrasepsi oral ya, karena ini kaitannya dengan hormon ya. Kemudian menghindari makanan manis, berminyak, asin, dan berkolesterol tinggi. Sampai di sini ada pertanyaan, dipersilahkan. Bisa diterima materi yang Ibu sampaikan? Bisa, Bu. Bisa, Bu. Ada pertanyaan? Sebelum kita masuk ke asuhan keperawatan. Oke, kalau nggak ada pertanyaan, Ibu lanjut ke asuhan keperawatan ya. Nah, di sini untuk pengkajian, asuhan keperawatan kita mulai dari pengkajian ya. Pengkajian, kemudian nanti kita tentukan diagnosanya, baru intervensinya ya. Nah, di pengkajian ini secara umum kita melihat dari tanda dan gejala stroke ya. Di sini kita kaji bahwa secara umum pada pasien stroke itu mengalami kesulitan dalam beraktivitas. Ya, tapi tidak semua pasien stroke mengalami kesulitan dalam beraktivitas, tetapi secara umum ya. Karena kenapa? Tadi dikatakan bahwa pasien stroke di sini mengalami kelemahan, ya, kehilangan sensasi atau paralisis ya, atau namanya hemiplegi. Jadi dia mudah lelah pasiennya. Ya, kita kaji. Kemudian adanya gangguan motorik, ya, tonus otot dan kehilangan kemampuan mengenali atau menghayati rangsangan visual. Nah, di sini kaitannya dengan sistem saraf kranial ya, kaitannya dengan sistem saraf kranial ini harus kita kaji. Mulai dari olfaktorius, optikus, oculomotorius, trochlearis, trigeminus sampai dengan hipoglossus ya. Nah, ini harus kita kaji karena apa? Pada pasien stroke ini biasanya mengalami gangguan pada sensorik dan motorik. Makanya fungsi dari saraf kranial tersebut harus kita kaji satu persatu ya. Kemudian kaji riwayat penyakit dahulu. Mungkin seperti tadi yang Ibu jelaskan bahwa ada faktor risiko yang bisa menyebabkan stroke, yaitu jantung, kemudian hipertensi, diabetes mellitus ya, kita kaji apakah sebelumnya pasien memang sudah memiliki faktor atau memiliki penyakit sebelumnya, sebelum terjadinya stroke ini. Mungkin dia punya hipertensi gitu ya. Kemudian nafsu makan mulai hilang ya, bisa disertai dengan mual muntah, kemudian kehilangan sensasi ya, kehilangan sensasi tadi karena ada gangguan sensorik ya. Kemudian disfagia ya, kemudian kesulitan menelan, kemudian sakit kepala, afasia tadi yang kesulitan bicara karena mengenai saraf fasialis atau auditorium biasanya ya, saraf ke-8 ya. Di sini terjadi ketidaksimetrisan wajah biasanya atau mulut mengalami afasia, jadi dia sulit untuk bicara. Kemudian tingkah laku yang tidak stabil, kemudian gelisah. Nah, kita kaji yang fokus pada pasien stroke ini ya, beberapa gejala atau yang biasanya terjadi pada pasien stroke. Nah, setelah kita melakukan pengkajian, kita menemukan suatu masalah keperawatan. Nah, masalah tersebut, masalah keperawatan ini, kita masukkan ke dalam diagnosa keperawatan yang terdiri dari problem, etiologi, ya, minimal ada problem dan etiologi. Nah, ketika kita melakukan pengkajian, berarti kita menemukan tanda dan gejala, ya, tanda dan gejala pasien stroke. Berarti kita menentukan masalah keperawatan atau diagnosa keperawatan itu harus ada problem, etiologi dan simptom atau tanda dan gejala. Nah, problem dan etiologi atau yang terjadi kita sesuaikan dengan masalahnya. Nah, di sini diagnosa keperawatan yang fokus terjadi pada pasien stroke ini secara umum perfusi jaringan serebral tidak efektif, itu bisa disebabkan karena gangguan sirkulasi darahnya ke otak. Ya, tadi sudah dijelaskan ya bahwa kenapa serebralnya tidak efektif karena adanya gangguan sirkulasi. Gangguan sirkulasi apa? Sirkulasi darah kemana? Menuju otak, gitu ya. Makanya menyebabkan perfusi jaringan serebral tidak efektif, gitu. Nah, selanjutnya masalah yang terjadi pada pasien stroke di sini kerusakan mobilitas fisik.
Nah, tadi kan melihat dari pengkajiannya pasien mengalami kebas, kesemutan, lama-lama mengalami gangguan motorik, ya tidak terasa, ekstremitasnya tidak terasa, ya. Nah, di sini kerusakan mobilitas fisik. Kenapa? Penyebabnya karena adanya gangguan atau kerusakan neuromuskuler atau kerusakan tadi persepsi sensori, kemudian menurunnya kekuatan otot. Nah, ini kenapa bisa menurun? Karena tadi ya, karena adanya penebalan dinding pembuluh darah sehingga sirkulasi darah ke bagian jaringan ekstremitas atau bagian jaringan tubuh juga terganggu sehingga mengalami kerusakan neuromuskuler ya atau kerusakan persepsi sensori. Bisa juga karena kerusakan komunikasi verbal, tadi sudah dijelaskan karena terjadinya afasia tadi ya, kesulitan bicara, tanda gejalanya ya, tidak mampu bicara, kemudian wajahnya tidak simetris ya. Nah, di sini ada penurunan sirkulasi darah ke otak juga. Itu yang menyebabkan dia mengalami afasia, sehingga kerusakan komunikasi verbal. Juga bisa terjadi ketidakseimbangan nutrisi, kurang dari kebutuhan tubuh, karena pasien tadi, kalau kita lihat pengkajiannya, pasien mengalami mual, ya. Kemudian ketidakmampuan pemasukan. Karena apa? Dia tidak mampu masuk, ya. Setiap masuk dia muntah lagi, ya. Apalagi kalau sudah terjadi TIK meningkat. Nah, di situ akan terjadi namanya muntah proyektil. Jadi ketika makanan masuk dia akan kembali lagi ya. Nah, jadi ketidakmampuan untuk pemasukan. Kemudian juga bisa terjadi sindrom defisit self care ya, semua kebutuhan akan mengalami gangguan ya. Semua kebutuhan akan gangguan makan terganggu, gangguan tidur terganggu, personal hygiene terganggu, semua akan mengalami gangguan. Makanya bisa terjadi namanya defisit sindrom defisit. Sindrom itu adalah kumpulan ya. Sindrom defisit self care berhubungan dengan kelemahan, bisa juga karena gangguan neuromuskuler, bisa juga karena kerusakan mobilitas fisik. Nah, masalah selanjutnya pada pasien stroke juga bisa terjadi resiko infeksi. Kenapa? Karena imunnya turun. Kenapa dia bisa turun? Karena nutrisi tadi juga sukar masuk, ya. Kemudian darah yang membawa nutrisi ke otak atau ke jaringan seluruh tubuh juga berkurang, gitu. Jadi bisa terjadi resiko infeksi. Bisa juga karena menyebabkan masalah gangguan eliminasi. Di mana? Karena tadi masalah gangguan pompa natrium dan kalium mengalami kegagalan ya, sehingga gangguan elektrolit, cairan dan elektrolit terganggu ya. Bisa juga terjadi gangguan eliminasi. Ini bisa juga berhubungan dengan imobilisasi karena pasien juga jarang bergerak ya. Nah, bisa juga disebabkan karena itu juga bisa. Nah, ini untuk masalah yang umum terjadi, masalah keperawatan khususnya ya yang terjadi pada pasien stroke. Kemudian pasien juga mengalami gangguan susah menelan ya, itu bisa juga kaitannya tadi dengan nutrisi, kemudian resiko injury atau trauma. Karena apa? Karena kesadarannya menurun. Kalau TIK sudah menurun ya kesadaran menurun. Kenapa? Karena terjadi namanya defisit neurologis, karena terjadi defisit neurologis ya. Sampai di sini ada pertanyaan? Ada pertanyaan? Dipersilakan Ananda. Bu Mauli yang nanya, Bu. Ya, silakan Mbak Mauli. Apa pasien dengan riwayat Bu, tingkat resiko kematian stroke itu biasanya ada di stroke hemoragik atau non-hemoragik? Oke, bagus ya pertanyaannya. Resiko kematian itu lebih besar yang mana antara hemoragik atau yang non-hemoragik? Tadi kalau kita melihat dari penyebabnya, bahwa kalau yang non-hemoragik itu adanya penyumbatan. Sehingga untuk mengarah terjadinya penurunan kesadaran itu sangat lambat. Bisa terjadi penurunan kesadaran tapi lambat. Tetapi ketika pecah pembuluh darah, nah ini yang menyebabkan pasien cepat terjadi penurunan kesadaran. Karena apa? Pecahnya pembuluh darah itu cepat akan menghambat sirkulasi darah selain ke otak, ke anggota tubuh yang lain juga. Gitu. Jadi ketika terjadi pecah pembuluh darah, berarti untuk memperhentikan perdarahan itu kan tidak bisa cepat-cepat gitu. Jadi itu yang menyebabkan terjadinya
penurunan kesadaran secara cepat. Nah, jadi kalau beresiko untuk terjadinya kematian pada pasien stroke, ya Allahu a'lam bishawab ya, itu kalau kita melihat dari penyebabnya itu lebih beresiko yang stroke perdarahan. Begitu, gitu Mbak ya? Iya, Bu. Ya, ada pertanyaan yang lain? Oke, kalau nggak ada pertanyaan, Ibu simpulkan untuk materi hari ini, atau Ibu yang bertanya ya. Sekarang Ibu yang bertanya kaitannya dengan asuhan keperawatan pada pasien stroke. Ada yang bisa menjelaskan? Di awal tadi Ibu menjelaskan tentang stroke. Apa sih sebenarnya stroke itu? Ada yang bisa menjawab? Itu pecahnya pembuluh darah pada otak. Pecahnya Atau pembuluh darah pada otak? Atau pembekuan, penyumbatan, Atau pembuluh darah. Atau penyumbatan. Oke, bagus sekali Mbak Putri, bahwa stroke itu bisa disebabkan karena adanya pecahnya pembuluh darah atau penyumbatan pada otak atau sirkulasi darah otak ya. Nah, untuk asuhan keperawatan apa sih yang perlu dikaji pada pasien stroke? Sistem apa yang perlu dikaji pada pasien stroke? Ada yang bisa menjawab? Apa yang perlu dikaji pada pasien stroke? Sistem apa kira-kira? Sistem peredaran darahnya, Bu. Sistem sirkulasi darah. Secara umum untuk kebutuhannya, coba kira-kira apa yang dikaji? Banyak, tadi kan masalahnya banyak yang terjadi pada pasien stroke. Otomatis kita kaji dong yang sesuai dengan masalah tadi. Apa coba yang dikaji pada pasien? Kan kita tidak bisa menentukan masalah kalau tidak melakukan pengkajian. Gangguan motoriknya, Bu. Ya? Gangguan motoriknya, Bu. Gangguan motoriknya, ya. Kemudian apa lagi? Nutrisinya, kebutuhan nutrisinya kita kaji. Terus apa lagi? Kaji riwayat penyakit yang terdahulu, Bu. Kaji riwayat penyakit ya, karena tadi bahwa salah satu faktor risiko adalah ketika pasien mengalami penyakit hipertensi, diabetes mellitus, kemudian penyakit jantung, berarti kita perlu kaji, gitu ya. Bagus sekali untuk jawabannya, Ibu ucapkan terima kasih. Kemudian Ibu akan simpulkan untuk pertemuan hari ini bahwa di mana pasien stroke apa itu namanya? Asuhan keperawatan pada pasien stroke. Stroke ini dibagi menjadi dua bagian atau dua jenis, yaitu stroke hemoragik dan stroke non hemoragik. Di mana dilihat dari penyebabnya ini juga membedakan antara stroke hemoragik dan non hemoragik. Ketika yang non hemoragik berarti terjadi penyumbatan atau penebalan, ya, penebalan terutama adalah dinding pembuluh darah. Ya, kemudian kalau yang hemoragik sudah jelas, hemoragik itu adalah perdarahan, berarti penyebabnya adalah perdarahan, ya, bisa karena perdarahan. Berarti kalau yang non tadi bisa karena trombosis, ya, bisa karena apa tadi, embolisme cerebral, ya, bisa karena iskemik, ya, itu karena non yang non hemoragik. Kemudian untuk tanda gejalanya pada pasien stroke itu bisa dilihat dari tingkatannya, stroke sementara. Kemudian kalau stroke sementara itu biasanya lemas, kebas, kesemutan gitu ya, sakit kepala ya. Itu bisa sembuh dalam beberapa menit atau beberapa jam ya. Kemudian kalau tidak dirasakan atau tidak ada terapinya lebih lanjut, dia akan mengalami stroke ringan ya. Stroke ringan itu biasanya sudah mengalami terjadinya kelumpuhan anggota gerak, kemudian sudah mulai ada tanda gejala kesulitan untuk berbicara gitu ya. Kemudian untuk stroke berat ini biasanya sampai terjadi penurunan kesadaran ya. Jadi karena di situ sudah terjadi defisit neurologis. Mungkin ini pertemuan hari ini. Untuk pertemuan selanjutnya kita ada seminar ya, seminar atau tugas kelompok
yaitu untuk kelompok berapa yang akan maju itu tentang asuhan keperawatan pada pasien dengan meningitis, kemudian asuhan keperawatan dengan pasien ensefalitis untuk yang di persarapan. Untuk kelompok dipersiapkan nanti untuk pertemuan berikutnya. Cukup untuk pertemuan ini? Ada pertanyaan lagi? Cukup ya. Jadi sudah Ibu simpulkan tadi bahwa ya pada pasien stroke itu dilihat dari, kalau gejalanya dilihat dari stroke ringan, sementara ringan dan berat. Kalau dari penyebabnya kita lihat dari dia non perdarahan atau stroke perdarahan atau non perdarahan gitu ya. Nah, kalau cukup tidak ada pertanyaan lagi, tetap semangat untuk kuliah jarak jauh. Mudah-mudahan kita senantiasa selalu diberikan kesehatan ya. Sampai bertemu lagi nanti pertemuan berikutnya kita seminar yaitu pada kelompok tadi ya, kelompok pasien dengan meningitis dan ensefalitis. Ibu cukupkan sampai di sini, lebih kurangnya Ibu mohon maaf. Ibu akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu. Sama-sama.